Ya, saya yakin dan percaya setiap sarjana hukum pasti mempelajari hukum formil dan material gitu. Bahkan tidak mungkin ada beberapa di fakultas hukum saja yang membedakan misalnya hukum acara dengan misalnya bagian hukum pidana. Konsentrasinya berbeda. Nah, itu yang akhirnya kita lihat bahwa tidak bisa sebenarnya mengkotak-kotakkan. Karena kalau kita belajar bagaimana menegakkan yang material kalau kita nggak tahu formil ya. Sederhana logikanya saja. Jadi kalau kita mau bicara tentang bagaimana menegakkan material pasti harus tahu formil, tepatnya demikian. Baik, dan kemarin juga sempat dipermasalahkan begitu ya terkait dengan CV dari ahli yang dihadirkan karena ahli ini dianggap seringnya mengajar untuk urusan material. Ketika formil juga ada beberapa pertanyaan yang menyangkut Iya. formil ini kesannya tidak ingin menjawab gitu. Oh, itu bukan kewenangan saya. Iya. Sebenarnya kalau kita kembali kepada ahli gitu, tidak ada definisi ahli dalam KUHP. Pasal 1 angka 28 KUHP memberikan definisi apa itu keterangan ahli. Keterangan ahli itu berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki. Bahkan dalam beberapa literatur hukum misalnya, ada tokoh misalnya Phyllis Garrett Tansfield, dia mengatakan bahwa harus ada keahlian khusus. Nah, keahlian khusus ini beberapa pakar hukum pidana pun menyatakan tidak seharusnya didasarkan pada misalnya pendidikan khusus juga. Jadi bisa berdasarkan pengalaman yang ia miliki. Nah, dalam konteks dia sah atau tidak memberikan keterangan ahli dan pendapat hukumnya tadi, itu akan diserahkan kepada majelis hakim. Majelis hakim yang akan menilai dan itu biasanya ditetapkan di muka persidangan. Dan yang perlu kita pahami bahwa keterangan ahli itu sifatnya tidak mengikat hakim. Hakim tidak wajib mengikuti keterangan yang diberikan oleh ahli di muka persidangan jika saja hakim tidak meyakini bahwa keterangan ini dapat memberikan pencerahan bagi hakim dalam memutus nanti. Jadi itu tidak mengikat. Jadi sah-sah saja semua orang menghadirkan bukti. Jadi intinya dalam pembuktian itu adalah yang dikenal dengan tegen bewijs, bahwa setiap pihak itu akan menghadirkan bukti yang berlawanan. Demikian. Jadi kembali lagi begitu, hakim mau percaya sama yang mana begitu ya. Betul. Dan kemarin juga ini terkait dengan ahli hukum yang dihadirkan juga tadi sempat membahas terkait dengan motif. Ini sebenarnya motif tidak diperlukan begitu ya dalam walaupun ini pasal 340 begitu yang dikenakan. Ini tidak jauh berbeda keterangannya dengan Prof Edi sebelumnya. Tanggapan Anda apakah memang motif ini memang tidak diperlukan atau ini hanya menjadi salah satu unsur? Dalam hukum pidana ada istilahnya bestandel dan element. Jadi kalau bestandel itu biasanya sifatnya adalah ekspresif verbis. Dia dinyatakan secara tegas, berarti ada yang tertulis di situ. Nah, bedanya dengan elemen ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, bicara tentang bestandel tadi adalah unsur-unsur perbuatan pidananya yang harus dibuktikan. Maka kalau kita merujuk pada pasal 340 KUHP yang harus dibuktikan adalah unsurnya. Barang siapa dengan sengaja, kemudian dengan rencana merampas nyawa orang lain, kemudian akan diancam dengan hukuman pidana mati seumur hidup atau pidana dengan masa waktu tertentu selama 20 tahun. Nah, yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur tadi. Misalnya dengan rencana, kemudian dengan sengajanya tadi, itu yang lebih tepat untuk Nah, dibuktikan. ini yang dimaksud dengan membuktikan unsur kesengajaan ini seperti apa? Membuktikannya misalnya yang sebenarnya yang menarik adalah kesengajaan itu biasa berarti ada tendensi, ada niat yang kemudian dikonkretkan dengan perbuatannya. Kemudian ketika kita bicara tentang beberapa hal yang menarik dalam pasal 340 KUHP adalah ketika seseorang itu ingin mencapaikan suatu tujuannya, berarti dia ada masa tenangnya dia untuk berpikir melakukan atau tidak melakukan. Bahkan ketika dia melakukan pun ada jeda waktunya. Nah, rentang waktu ini yang kemudian oleh beberapa pakar hukum pidana dinyatakan sebagai unsur yang harus dibuktikan dalam pasal 340 KUHP. Jadi ketika bicara tentang motif, sekali lagi saya yakin dan percaya juga common belief saya menyatakan ya motif tidak perlu dibuktikan dalam konteks ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah unsur-unsur yang ekspresif verbisnya sudah ada dalam pasal 340 KUHP. Baik, dari persiapan-persiapannya begitu, ada rentang waktu untuk mempersiapkan hal-hal seperti melakukan pembunuhan begitu. Kalau kita lihat dalam kasus ini, apakah Anda melihat ada rentang waktu tersebut kalau dilihat dari posisi begitu ya, terdakwa datang ke kafe dan lain sebagainya, apakah Anda melihat ada rentang waktu? Dalam konteks pembuktian ada alat bukti, kemudian ada barang bukti yang biasa disebut sebagai real evidence atau physical evidence. Nah, ini tidak bisa berdiri sendiri, antara satu saksi, keterangan saksi lain, satu alat bukti dan alat bukti lain harus saling mendukung. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ada fakta-fakta yang berdiri sendiri yang itu tidak diperkuat dengan bukti yang lain. Nah, ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Jadi ketika
kita yakin ini 340 KUHP pun belum, karena belum diputuskan. Tapi kalau bicara pada sederhananya teori, maka teori itu akan melihat ada rentang waktu tadi yang digunakan untuk melakukan satu kejahatan yang kemudian bisa dikualifikasikan sebagai pasal pembunuhan berencana. Beda ya dengan pasal 338 KUHP yang dikatakan sebagai pembunuhan seketika, saat itu juga dilakukan. Baik, ini ada pembunuhan berencana dan pembunuhan seketika, dibedakannya dari rentang waktu itu tadi ya. Jika nanti ternyata untuk persiapan atau kesengajaan yang tidak terbukti, apakah ini akan dimentahkan 340 dan hanya dikenakan 338 saja, itu bisa mungkin terjadi atau tidak? Harusnya perbuatan itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang kumulatif ya sifatnya, maka tidak bisa berdiri sendiri. Nah, seharusnya dibaca sebagai satu perbuatan yang berkesinambungan. Nah, kalau memang itu tidak terbukti, maka dakwaannya tidak dapat berarti gagal membuktikan. Padahal dalam hal ini, dalam konteks hukum pembuktian, beban untuk membuktikan itu ada di jaksa penuntut umum. Karena dalam sistem peradilan pidana kita dikenal dengan nama asas diferensiasi fungsional. Asas diferensiasi fungsional itu menyatakan bahwa tugas untuk mendakwa dan menuntut seseorang di muka persidangan itu adalah wewenangnya dari jaksa penuntut umum, bukan yang lain. Baik, dan juga ini terkait dengan hal-hal lainnya begitu ya. Kemarin juga ada diungkapkan jika hakim ragu, maka lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah begitu ya. Hakim ini harus yakin, dan kemarin berulang kali ditegaskan ketika menghukum orang yang tidak bersalah itu adalah hal yang fatal. Betul. Dan fatalnya itu sangat digarisbawahi begitu oleh pakar yang Betul. hadir. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada hukum agama ya, sebagai seorang muslim katakanlah, itu dikatakan hakim itu kaki kanannya di surga, kaki kirinya ada di neraka. Jadi dia harus hati-hati betul dalam memutus, karena ketika dia memutus sesuatu, apalagi bicara tentang pidana, itu akan memberikan nestapa atau menderitakan seseorang, maka akan berakibat kepada masa depannya dia. Nah, itu jadi harus diperhatikan betul ketika sudah ada labeling pidana di dalamnya, apalagi menghukum mati, itu adalah layer tertinggi dalam pasal 10 KUHP yang kita pahami sekarang dan masih kita pedomani sebagai layer tertinggi dalam ancaman pidana pokok dalam setiap perbuatan pidana. Baik, ini menarik sekali begitu ya, karena ancamannya ada 3 macam begitu. Untuk 340 ada hukuman mati, penjara seumur hidup, dan juga penjara 20 tahun. Ini ada 3 ancaman. Kira-kira cara untuk hakim menetapkan hukuman-hukuman tersebut akan dilihat dari sisi apa? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Breaking News Misteri Kematian Mirna.